warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Sambil menunggu event-event dunia berikutnya kawan, beberapa hari ke depan ini kita akan coba isi game-game yang sempat kita lewatkan dari kejuaraan dunia Rapid dan Blitz 2023 yang dimenangkan oleh Magnus Carlsen. Rapid atau Blitznya Magnus Carlsen mampu mempertahankan gelarnya dua sekaligus kawan yang dia dapat di edisi sebelumnya. Oke, tadi kita sudah melihat permainan dari Daniil Dubov kawan. Yang akan kita ulas sekarang adalah permainan Magnus Carlsen pada game ke-19-nya menghadapi Richard Rapport. Seperti apa gamenya? Mungkin sebagian kawan-kawan sudah ada yang korek-korek di chess.com ataupun di chess. Tapi bagi kawan-kawan yang belum tahu, apa salahnya admin coba akan ulasnya. Gamenya cukup menarik kawan, nanti kita akan dapati di mana seperti biasa Magnus Carlsen selalu mengandalkan merusak posisi pion lawan untuk membebaskan pionnya kawan agar bisa promosi. Bocorannya seperti itu. Lanjut dengan permainan French defense dari Richard Rapport. Pion D4, ada pion D5. Magnus memilih jalur pertukaran dengan pion E pukul pion D5. Pion E ambil balik pion D5. Setelah kuda F3 ini, tiga pilihan utama bisa diambil oleh hitam kawan. Pilihan utama yang populer adalah kuda F6 terlebih dahulu atau gajah D6 atau kuda C6. Itulah jalur utama yang paling banyak dipilih kawan. Kalau kalian memilih dengan kuda F6, beberapa langkah berikutnya seperti ini, gajah terang, baru gajah D6. Nah, kalian bisa ambil amankan raja, otomatis rokade kawan, atau menteri melakukan skak terlebih dahulu yang mungkin akan dihadang oleh menteri E7 dan kalian bisa melanjutkan pertukar menteri. Atau tadi di sini memilih jalur rokade, lawan juga pasti akan rokade, amankan rajanya kawan. Maaf, salah klik, kurang dua peta, rokade seperti ini. Oke, di sini Richard Rapport memilih pilihan nomor 2, gajah gelapnya keluar terlebih dahulu ke peta D6. Pion H3. Bukan langkah utama dipilih Magnus Carlsen, tapi cukup untuk mengamankan peta G4-nya dengan pion H3. Di posisi ini yang paling populer, yang paling banyak adalah pion C4 ini kawan. Menantang pertukaran dengan opsi kuda tetap akan dikembangkan ke peta C3. Kebanyakan akan ditolak dengan kuda F6, kuda C3 untuk menekan pion di sini. Nah, hitam bisa rokade di sini. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Memilih dengan pion H3 terlebih dahulu. Dan di sini kuda E7, pilihan yang bagus juga dari Richard Rapport yang paling banyak diambil. Tapi Stockfish lebih menyukai peta F6 bagi pengembangan kuda ini kawan. Tapi memilih ke peta E7. Pion C4 sekarang balas Magnus. Pion C6 perkuat peta pusatnya. Sekarang kuda C3. Richard Rapport rokade. Magnus melanjutkan pengembangan gajah D3 juga persiapan rokade. Dan baku hantam terjadi di peta C4 ambil balik oleh gajah. Kemudian mengembangkan kuda D7. Lanjut Richard Rapport. Magnus rokade diikuti kuda B6 serang gajah. Gajah mundur ke B3 diikuti kuda E lompat ke pusat ke E5 untuk menantang pertukaran di sini untuk juga blokade diagonal dari sniper putih ini kawan. Nah, di sini pion A4. Salah satu saran dari Stockfish, menteri naik ke peta D3 ataupun keluarkan benteng ke E1 kawan. Carlsen keluarkan gajah untuk coba serang menteri langsung. Pion F6 blokade, tapi dia juga buka akses bagi gajah terang untuk otomatis pin kuda yang ada di peta D5. Setelah gajah mundur kembali ke peta D2 di sini. Nah, di sini bagusnya menurut Stockfish raja ini menghindar kawan. Peta A8 menghindari diagonal yang terbuka atau bermain dengan langkah pion A5 didorong atau juga menteri bergeser ke E8. Memilih mengembangkan gajah ke peta E6 untuk blokade pimpinan ini kawan. Langkah yang sekaligus juga mengembangkan perwira agar dua bentengnya segera terkoneksi menyelesaikan tahap pembukaan. Benteng E1, gajah mundur ke F7. Diikuti kuda E4 untuk coba ancam gajah gelap kawan dan menghindari pertukaran kuda dan reposisi nanti apakah juga siap bergerak ke peta G3 manuver-manuver ke peta-peta yang lain. Kita lihat saja ada benteng E8. Pion A4 lanjut Magnus. Di sini ada juga pilihan kuda ke peta H4 ataupun juga bermain dengan langkah keluarkan benteng ke lajur C. Pion A4 ini juga untuk mendapatkan ruang sisi menteri kawan. Langkah yang bagus juga dari Magnus. Gerak dorong untuk ganggu kuda di sini agar kuda yang di sini juga lemah. Nah, di sini dihadang oleh pion A5. Ada jalur pertukaran yang disarankan oleh Stockfish kawan.
bisa dengan gajah ini keluar ke petak G6 ataupun gajah ini ke petak F4. Baku hantam di sini, pukul di sini, ambil balik di sini, dan berlanjut menteri keluar ke petak B3 di sini, dan terpaksa raja akan ke petak F8. Ini jalur dari Stockfish, mungkin kuda putih akan ke petak H5 ataupun juga kuda putih ini ke petak C5 untuk menantang pertukaran perwira sekali lagi kawan. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Memilih dengan pion A5. Nah, di sini Magnus mendahului pertukaran kuda sikat gajah D6. Kalian pilih ambil balik terlebih dahulu dengan menteri atau pertukaran benteng terlebih dahulu. Kalau dengan pertukaran benteng terlebih dahulu, salah satu opsi juga posisi pion kalian juga terancam nanti kawan di sini. Oleh karena itu, di sini Richard Rapport memilih untuk ambil balik kuda terlebih dahulu. Biarkan benteng pukul benteng. Kalau diambil balik oleh benteng, pion ini jatuh kawan, otomatis nanti gajah akan ambil, tapi posisi kuda dalam posisi kena pressure, otomatis dia kena pin kembali. Itulah yang terjadi, pertukaran benteng ambil balik oleh gajah E8, kemudian di sini menteri bergeser ke E1. Tekan gajah di sini ataupun juga bersama gajah untuk ambil pion yang di sini kawan. Rapport juga tidak mau kalah, keluar menyerang dengan gajah H5 untuk merusak struktur pion kawan di sini. Kuda lari terlebih dahulu ke H4. Nah, benteng dikeluarkan ke petak E8. Temponya ancam menteri dan menteri bergeser ke C1. Pion dalam ancaman, benteng bergeser kembali. Sekarang kuda F5 serang menteri, lanjut Magnus. Menteri mundur berbalik ancam kuda kawan. Di sini menteri ke C5 menantang pertukaran kawan. Kuda silakan ambil, kuda di sini akan diambil. Tidak khawatir diambil balik karena posisi kuda di sini masih dalam posisi kena pin. Nah, di sini kuda ambil pion A4, saran dari Stockfish untuk mendapatkan materi pion kawan. Nanti kalian bisa ambil kuda di sini. Nah, bisa dijawab juga dengan langkah menteri ini ke petak E7 kawan, menantang pertukaran. Ini juga cukup berbahaya taktik dari putih kawan. Seumpama menteri ambil kuda yang ada di petak ini kawan, maka menteri akan ambil pion di sini untuk mendapatkan benteng di sini. Seumpama benteng digeser kawan, kalian bisa melanjutkan dengan menteri ambil pion C6 ke sini. Posisi kuda pun juga akan jatuh juga kawan. Seumpama backup dengan benteng di sini kawan, maka benteng ini akan juga ikut bermain nanti dan seterusnya dan seterusnya. Kalian otak-atik sendirilah. Oke, ke permainan aslinya. Raja bergeser ke petak H8, blunder ternyata untuk menghindari pin di sini. Sekarang kuda mundur kembali ke G3 berbalik ancam gajah. Gajah mundur ke F7. Nah, gajah ambil pion A5. Lanjut Magnus, siap sikat kuda yang di sini. Kuda lari mundur ke C8 diikuti dengan benteng E1. Tidak terburu-buru melakukan skak kawan karena masih ada gajah yang masih bisa blokade. Dan di sini kalau kalian keluarkan benteng untuk memberikan dukungan bagi menteri untuk melakukan eksekusi, ya kuda C ini akan bergerak kawan, dan ada juga discover kalian pada menteri di sini. Ya, mundur sementara ke petak C5, masih aman-aman saja, putih masih bagus posisinya. Tapi benteng E1 terlebih dahulu, lanjut Magnus untuk memberikan dukungan bagi menteri. Nah, di sini kuda ke D6 untuk mencoba blokade kawan, akses menteri untuk melakukan eksekusi atau buka akses bagi benteng, menjaga baris belakangnya. Magnus menyerang lagi dengan gajah B4. Nah, di sini otomatis harus disikat kawan. Kuda ambil gajah B4, menteri ambil balik, pertukaran kembali, ambil balik. Nah, di sini kita temui permainan menteri plus kuda plus benteng kawan dengan jumlah pion unggul sementara satu pion Magnus. Sekarang ada tantangan pertukaran pion, ditolak menantang pertukaran menteri dengan PD-nya menyerahkan pion yang di sini kawan. Ya, kalau diterima oleh hitam tentu saja ada double attack di sini. Kalian harus menjaga kuda kah, pion kah? Kalau dengan benteng jaga kuda tentu ya pion ini leluasa, pion pukul pion ataupun melaju nanti didorong ini kawan. Memilih dengan langkah mundur sementara ke petak D8. Nah, baru sekarang pion A pukul pion B5, pion C ambil balik pion B5. Kuda ke E4 lanjut Magnus. Dengan PD-nya Magnus hanya unggul satu pion kawan, langsung mengajak permainan endgame menteri versus menteri atau benteng versus benteng. Kuda ambil balik oleh benteng. Pion H6, berikan ruang bagi raja agar bisa bernafas, agar tidak ada kejutan di baris belakang.
Pion G3 juga melakukan hal yang sama kawan untuk memperbanyak ruang bagi pergerakan raja. Di sini ada benteng A1 skak, raja G2, benteng D1, coba sergap pion, dilepas oleh Magnus kawan. Ancam pion juga, berikan dukungan bagi benteng juga. Raja lari ke H7, menteri C2, melepaskan pion yang di sini kawan. Tapi hati-hati, ada serangan X-ray di sini, discover nanti. Menteri D5 melakukan hal yang sama kawan, mengepin, benteng tidak bisa bergerak. Oleh karena itu bermain dengan pion F3 Magnus untuk perkuat posisi bentengnya juga, dan juga untuk blokade pimpinan dari menteri hitam ini. Pion F5 juga untuk blokade kawan dan ancam benteng. Menteri ambil benteng D1, memilih pertukaran dengan cara seperti ini. Magnus ingin mendapatkan satu pion di sini kawan. Nah, di sini raja menghindar ke H8. Tidak berani ambil pion di sini karena yaitu tadi kawan, Magnus akan meloloskan satu pion, putih akan menang. Memilih mundur, mempertahankan posisi raja, tapi dia kehilangan pion lagi di sini kawan. Sekarang Magnus unggul 2 pion. Dengan keunggulan 2 pion, sudah tidak ada obat lagi bagi lawannya menyelamatkan permainan. Berlanjut, perkuat posisi pionnya dari ancaman menteri hitam dan bergeser ke lajur D, persiapan dukung pion di lajur D. Pion B4, menteri D2, raja hitam bergerak, dorong pion Magnus, raja bergerak lagi, dorong terus, raja ke E8, menteri E2 skak, diuber-uber, rajanya Richard rapot kawan di sini. Setelah raja bergerak, di sini Magnus bisa dorong pion D7. Langkah terkuatnya kawan agar bisa promosi, tapi Magnus khawatir karena posisi rajanya hanya bisa bergerak di 2 baris kawan. Jadi dia buka ruang pergerakan bagi raja. Menteri ambil pion B2 skak. Raja bergeser ke H3. Menteri ke E5 di sini. Nah, menteri melakukan skak terlebih dahulu, lanjut Magnus. Setelah bergeser, pion dorong maju kawan. Nah, di sini ada menteri ke E6 skak. Blokade dengan pion, menteri F6. Untuk juga merebut pion, jaga petak terakhir juga kawan, menteri C7 skak. Raja B5, kemudian raja bergeser ke F3, menteri ke A1, pion promosi. Magnus punya 2 menteri kawan, tapi Richard rapot masih mencoba untuk melakukan serangan. Setelah raja bergerak ke F4, rapot menyerah di langkah ke-57. Itulah kawan, salah satu contoh apabila Magnus Carlsen ini unggul 1 pion dan punya pion bebas. Benar-benar bebas, artinya Magnus bisa menang. Semoga permainan dari Magnus bisa kalian tiru, bisa membebaskan 1 pion dan bisa promosi. Idenya sangat umum, sangat lumrah. Sering kita lihat permainan Magnus Carlsen seperti ini kawan, membebaskan pionnya untuk bisa memenangkan game. Oke, sekali lagi terima kasih sudah mampir tiap hari. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.